Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari pembahasan risalah Al-Usul As-Sittah, pondasi-pondasi, 6 pondasi agama. Pada pertemuan kemarin telah kita selesaikan pondasi pertama. Pada pertemuan ini kita akan bahas pondasi yang kedua. Al-Aslu Tsani, pokok atau landasan atau pondasi yang kedua. Amarallahu bil ijtima' fid din. Allah Subhanahu wa taala merintahkan untuk bersatu di atas agama. Wa naha 'anit tafarruqi fihi. Dan Allah melarang untuk bercerai-berai, berpecah belah dalam agama. Fabayyanallahu hadza bayanan syafiyan tafhamuhul awam. Maka Allah jelaskan akan perintah dan larangan ini. Allah jelaskan perintah untuk bersatu dan larangan untuk bercerai-berai dengan penjelasan yang cukup, ya, yang difahami oleh orang-orang awam. Pembahasan ini penjelasan yang memuaskan yang difahami oleh orang-orang awam. Wa nahana an nakuna kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu qablana fahalaku. Dan Allah melarang kita jangan sampai kita seperti orang-orang sebelum kita yang mereka bercerai-berai dan berselisih, maka mereka pun binasa. Wa dzakaru annahu amrul muslimin bil ijtima' fid din. Dan Allah menyebutkan bahwasanya Allah memerintahkan kaum muslimin untuk bersatu di atas agama. Wa nahahum 'anit tafarruqi fihi. Dan Allah melarang mereka tercerai-berai dalam agama. Wa yaziduhu wuduhan ma waradat bihi sunnatu minal ajabil ujab. Dan penjelasannya semakin jelas dengan apa yang datang dalam sunnah Nabi SAW dengan jumlah yang sangat banyak. Itu al-ajabil ujab. Al-ajabil ujab itu jumlah yang sangat banyak, penjelasan Nabi yang sangat gamblang fi dzalik, tentang masalah ini. Thumma sara al-amru ila anna al-iftiraqa fi usulid din wa furu'ihi huwa al-ilmu wal fiqhu fid din. Kemudian perkara menjadi berubah sehingga perpecahan dalam usuluddin, pokok-pokok agama, dan juga perpecahan dalam furu'nya, dalam masalah cabang-cabang agama, jadilah sebaliknya, maka itulah ilmu dan itulah fikih dalam agama. Wa sara al-ijtima' fid din la yaquluhu illa zindiqun aw majnun. Dan sebaliknya, bersatu di atas agama tidak diserukan kecuali orang yang dianggap zindiq atau orang gila, ya, atau orang gila. Baik, Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala menjelaskan secara global dalam kaidah ini atau dalam usul ini, dalam asal ini, asal yang kedua, bahwasanya Allah melarang untuk bercerai-berai dan Allah perintahkan untuk bersatu, dan ini dalilnya sangat-sangat banyak, ya. Kemudian Allah melarang kita meniru umat-umat terdahulu yang mereka binasa gara-gara mereka bercerai-berai dalam agama. Dan Nabi SAW juga menjelaskan sehingga menambah kegamblangan pembahasan ini dengan hadis-hadis yang begitu banyak, yang sangat banyak, yang melarang untuk bercerai-berai dalam masalah agama. Namun yang menakjubkan bahwasanya sekarang umat malah terbalik, orang yang mempertahankan tercerai-berai itulah yang disebut dengan orang yang faqih, orang yang alim. Sebaliknya orang menyuruh kepada persatuan dibilang zindiq. Zindiq itu adalah maksudnya munafik, ya. Zindiq maksudnya apa? Munafik. Kemudian disebut juga majnun, orang gila, ya. Zahirnya Syekh sedang menjelaskan tentang tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada beliau, karena ini beliau tulis di zaman beliau di mana beliau yang paling getol untuk menyerukan persatuan di atas akidah as-salafus salih. Baik, pada poin ini kita akan bahas 3 pembahasan. Saya sudah tulis di tab, ya. Yang pertama tentang dalil-dalil akan hal ini, bahwasanya dalil-dalil tentang perintah untuk bersatu padu dan larangan untuk tercerai-berai, dalilnya begitu banyak, sangat-sangat banyak. Kalau kita mau sebutkan sangat banyak sekali, baik dalam Al-Quran maupun dalam sunnah-sunnah Nabi SAW. Namun saya akan menyebutkan beberapa saja, tidak seluruhnya. Kemudian penjelasan berikutnya tentang perselisihan yang terjadi adalah qadarullah, takdir Allah, tapi takdir kauni, bukan takdir syar'i. Nanti akan kita jelaskan. Maksudnya bagaimana sikap kita dengan takdir Allah tersebut,
menghadapi perselisihan yang terjadi. Kemudian yang ketiga adalah metode bagaimana kita bisa menuju persatuan yang diinginkan oleh syariat. Bagaimana sih kita bersatu yang diinginkan oleh syariat? Apakah semua persatuan itu diridhai oleh syariat, diridhai oleh Allah dan Rasulnya? Tentunya tidak. Ya. Tapi persatuan bagaimanakah yang dimaksud akan kita bahas. Tapi yang pertama, kita bahas tentang dalil-dalil untuk bersatu di atas agama dan larangan untuk perpecahan dalam agama. Dari Al-Quran banyak saya nukilkan. Kita baca satu persatu. Allah berfirman di antaranya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian di atas tali Allah, di atas Al-Quran seluruhnya, wa la tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Ayat jelas, suruh bersatu, jangan cerai-berai. Dan kita kenyataan pahit sekarang umat Islam tercerai-berai, ya. Tercerai-berai dalam masalah furu', tercerai-berai dalam masalah akidah, ya. Masing-masing punya pendapat sendiri, masing-masing punya akidah sendiri, tercerai-berai. Ya. Dalam masalah agama tercerai-berai, dalam masalah politik juga tercerai-berai. Tercerai-berai dalam banyak hal. Padahal Allah perintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatu padulah kalian dengan tali Allah, berpegang teguh, jangan tercerai-berai. Ayat yang kedua misalnya kata Allah Subhanahu wa taala ketika Allah merintahkan untuk mengikuti ulul azmi minar rusul, syara'a lakum minad dini. Allah mengatakan, Allah mensyariatkan kepada kalian tentang agama yang Allah berikan kepada, wasiatkan kepada Nabi Nuh, yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ma wasa bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, yang Allah wasiatkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, an aqimuddin wa la tatafarraqu fihi. Agar kalian menegakkan agama dan jangan kalian tercerai-berai. Jadi larangan untuk tercerai-berai ini sudah Allah wahyukan kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Dan ini ulul azmi minar rusul. 5 ulul azmi minar rusul yang disebutkan dalam satu ayat, itu dalam surat Asy-Syura ayat 13. Kata Allah, an aqimuddin wa la tatafarraqu fihi. Tegakkan agama, jangan tercerai-berai dalam masalah agama. Ini bukan perintah baru, tapi seluruh nabi diperintahkan untuk bersatu pada agama. Kemudian juga di antara ayat yang menyuruh untuk bersatu dan melarang untuk tercerai-berai, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sungguhnya orang-orang yang mencerai-beraikan agama mereka, wa kanu syi'an, maka jadilah mereka berkelompok-kelompok. Lasta minhum fi syai', mereka bukan urusanmu wahai Muhammad, bukan tanggung jawabmu. Ini ayat ini, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an, ada dua qiraat, ya. Disebut oleh Ibnu Jarir rahimahullahu taala dua qiraat. Yang pertama, innal ladzina farraqu. Jadi dengan tasydid farraqu, yang artinya farraqu dinahum. Sungguhnya orang-orang yang mencerai-beraikan, itu memecah-mecah agama mereka, mencerai-beraikan. Qiraah yang kedua dan juga qiraah yaitu bukan farraqu tapi faraqu dinahum, yaitu yang memisahkan diri atau meninggalkan agama mereka, memisahkan diri atau meninggalkan agama mereka. Meninggalkan agama mereka. Ibnu Jarir rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan dua tafsiran ini adalah dua tafsiran yang saling melazimi. Siapa yang meninggalkan agama, tidak mengikuti ajaran agama, dia pasti tercerai-berai. Gampangannya, siapa yang meninggalkan agama, bikin ajaran baru, pasti menimbulkan apa? Perpecahan. Ini saling dua qiraah ini adalah dua qiraah yang mu'tabarah dan dibaca oleh para a'immatul qurra, ya. Mereka membaca dengan dua bacaan. Innal ladzina farraqu, sungguhnya orang yang telah mencerai-beraikan agama mereka, itu berkelompok-kelompok. Di antara sebab mereka bisa berkelompok-kelompok, innal ladzina farraqu dinahum, sungguhnya orang-orang yang meninggalkan agama mereka. Karena meninggalkan agama, kalau seorang tidak berpegang teguh dengan agama, pasti berpegang teguh dengan hawa nafsu, dengan pendapat. Nah, kalau sudah tidak bersatu di atas agama, pasti
banyak pendapat dan akhirnya banyak tercerai-berai. Siapa yang dimaksud? Ini juga disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Yang dimaksud mereka ini siapa? Sungguhnya orang-orang ini, siapakah mereka tersebut? Ini ada dua pendapat. Yang pertama maksudnya adalah Yahudi Nasrani Ahlul Kitab. Yahudi dan Nasara yang mereka memecah belah agama dari mereka. Jadilah mereka berkelompok-kelompok. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iftaraqatil yahud ala 71 firqah." Yahudi terpecah menjadi satu golongan. "Wa iftaraqatin nasara ala 72 firqah." Nasara terpecah menjadi 72 golongan dan mereka juga sampai sekarang masih tercerai-berai. Sampai sekarang Nasara dengan berbagai macam kelompok mereka, bahkan pernah terjadi pertikaian, peperangan di antara mereka, ya. Dahsyat, ya. Demikian juga Yahudi, sampai sekarang mereka masih tercerai-berai. Sampai ada sebagian kawan yang pernah ke Tel Aviv, mereka lihat ada pertempuran di antara Yahudi, ya. Di antara Yahudi ada pertikaian, ada pertempuran, sampai sekarang mereka masih tercerai-berai, ya. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata yang dimaksud adalah ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah, ya, ahlul ahwa wal bid'ah. Dan ini semua bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Bahwasanya yang dimaksud dengan orang-orang yang mencerai-beraikan agama mereka adalah ahlul bid'ah. Makanya disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah, ahlus sunnah dan wal jamaah. Siapa yang berpegang dengan sunnah maka mereka akan berjamaah bersatu. Ahlul bid'ah wal furqah, ahlul bid'ah dan suka tercerai-berai karena ketika mereka mengikuti bid'ah maka masing-masing punya kreasi bid'ah sendiri-sendiri. Kelazimannya mereka akan tercerai-berai. Dan dua-duanya adalah makna yang benar. Allah melarang kita, ya, bercerai-berai apakah seperti ahlul kitab ataupun bercerai-berai dengan pengikut hawa nafsu. Baik. Ini ayat tadi dalam Al-Qur'an, ya. Kemudian juga Allah berfirman dalam surat Al-An'am 159, ya. Ayat berikutnya, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Janganlah kalian seperti orang-orang yang tercerai-berai dan berselisih setelah datang penjelasan bagi mereka. Sudah datang Taurat, sudah datang Injil, mereka tercerai-berai, yaitu ahlul kitab. Allah melarang untuk tercerai-berai dan Allah menyuruh untuk bersatu. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya kaum mukmin adalah saling bersaudara. Kemudian kata Allah, wa atiullaha wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u. Dalam surat Al-Anfal, wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru. Janganlah, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya dan jangan kalian tanazu', jangan saling ribut di antara kalian. Larangan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala takunu minal musyrikin. Janganlah kalian seperti orang-orang musyrikin, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kalian seperti orang musyrikin yang mereka berkelompok-kelompok, ya. Dan setiap kelompok yang mereka tercerai-berai dalam agama mereka, jadilah mereka berkelompok-kelompok. Setiap kelompok bangga dengan apa yang mereka miliki. Ini ayat seperti ini banyak sekali. Melarang kita untuk bercerai-berai, ya. Kemudian juga ada pun hadis juga banyak. Hadis banyak sekali. Contoh, Nabi SAW bersabda, al-jama'atu rahmah wal furqatu adzab. Berjamaah adalah rahmat dan itu sangat logis. Bersatu adalah kasih sayang, rahmat, ya. Dan al-furqatu adzab, dan perpecahan adalah azab, adalah siksaan, penderitaan. Makanya hadis yang terkenal ikhtilafu ummati rahmah adalah hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Ikhtilaf umatku adalah rahmat adalah dhaif. Pertama dari sisi sanad dia dhaif. Kedua dari sisi konten juga dia bermasalah karena kelazimannya kalau begitu perceraian, perpecahan adalah azab, ya. Kalau perselisihan adalah rahmat berarti perpecahan apa? Azab, ya. Dan ini bertentangan hadis yang ini, hadis sahih, al-jama'atu rahmah wal furqatu azab. Ya, jamaat adalah rahmat dari Allah dan perpecahan adalah azab. Kemudian juga Rasulullah SAW menyebutkan, ya, innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sungguhnya siapa yang hidup setelahku dia akan melihat banyak
perselisihan. Fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Rasulullah mengatakan akan banyak perselisihan, itu perselisihan dalam masalah agama. Apa solusinya? Rasulullah SAW suruh berpegang teguh. Fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin. Addu 'alaiha bin nawajidh, gigilah dengan geraham kalian. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, waspadalah dengan perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dianggap sebagai salah satu mukjizat Nabi SAW, disebut dalam Dalailun Nubuwah, yaitu hadis iftiraqul ummah. Kata Rasulullah SAW, iftaraqatil yahudu ala 71 firqah. Sungguhnya Yahudi terpecah menjadi satu golongan. Wa iftaraqatin nasara ala 72 firqah. Nasara terpecah menjadi 72 golongan. Wa sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah. Umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu. Maka sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah? Siapa mereka yang selamat tersebut?" Al-firqatun najiyah, at-taifatul mansurah, golongan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, "Man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi," yaitu orang-orang yang berjalan di atas jalanku dan jalan para sahabatku. Hadis ini jelas Rasulullah SAW peringatkan akan bahaya perpecahan. Karena perpecahan bisa mengantarkan kepada neraka dan Rasulullah kasih solusi, suruh bersatu. Bersatu di atas apa? Mithli ma ala ma kana ana alaihi wa ashabi. Al-yaum, yaitu man kana ala mithli ma ana alaihi al-yaum ashabi. Orang-orang yang berjalan di atas yang aku sedang jalani sekarang dan para sahabatku, yaitu manhajus salaf. Disuruh untuk mengikuti manhajus salaf. Ya. Dalam sebagian riwayat dikatakan hum sawadul a'zam, golongan yang mayoritas. Maksudnya golongan mayoritas di zaman Nabi SAW. Golongan mayoritas di zaman Nabi SAW karena mayoritasnya adalah para sahabat, generasi sahabat. Ahlul bid'ah ada cuma sedikit ya. Yang mayoritas adalah pemahaman para salaf. Ya, ahlul bid'ah sudah ada muncul di zaman sahabat, sudah ada. Qadariyah sudah muncul zaman sahabat, Jahmiyah muncul zaman tabi'in, tetapi yang mayoritas adalah ahlu sunnah. Maka itulah sawadul a'zam. Bukan mayoritas dalam setiap waktu, enggak ya. Bukan mayoritas dalam setiap waktu, tapi mayoritas di zaman tersebut. Ya, dalam riwayat al-jamaah, mereka adalah jamaah, yaitu yang berada di atas al-haq. Hadis-hadis seperti ini juga banyak ya. Bahwasanya Rasulullah SAW peringatkan akan bahayanya bercerai-berai ya. Dan secara umum syariat menyuruh kita untuk bersatu dalam segala hal, sebisa mungkin bersatu. Makanya semua, saya sering sampaikan, semua perkara yang bisa mengantarkan persatuan disyariatkan. Semua perkara yang bisa mengantarkan persatuan disyariatkan. Contohnya seperti kalau ketemu salam, ya, berjabat tangan, ya. Senyum adalah ibadah, senyum adalah sedekah. Ya. Ini semua, kemudian jangan tajasus, ya. Ini semua menambah kepada persatuan. Saling memberi hadiah, tahadu tahabu. Saling beri hadiah maka saling mencintai, ya. Saling mengunjungi, ya. Wajibat mahabbati, ya, maka wajib kecintaanku kepada orang-orang, setiap yang saling menziarahi karena Allah, saling bertemu karena Allah. Semua hal yang bisa menumbuhkan persatuan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara juga syariat kita, salat berjamaah, ya. Jumatan, ya. Ini semua untuk persatuan, ya. Kemudian Idul Fitri, Idul Adha, ya, banyak sekali. Kemudian zakat, ini semua untuk persatuan. Semua syariat mengantarkan kepada persatuan. Sebaliknya semua yang membuat perpecahan maka dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilaranglah tajassus, dilaranglah namimah, dilaranglah ghibah, dilaranglah qati'atur rahim, memutuskan silaturahmi, ya. Dilaranglah najwa tanaji, saling ngomong-ngomong orang lain tidak ada jangan ngomong. Semua yang bisa mengantarkan kepada perpecahan dilarang. Dilarang membeli di atas pembelian orang lain, dilarang melamar di atas lamaran apa? Orang lain, dilarang macam banyak hal yang dilarang, ya. Rasulullah wala tabaghadu wala tadabaru, jangan saling membenci, jangan saling bertolak belakang. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadi kalian saling bersaudara. Syariat menganjurkan untuk memaafkan, bagaimana keutamaan memaafkan. Kalau ada perselisihan yang mulai memberi salam itu dimulakan oleh syariat. Semua perkara kembali kepada innamal mu'minuna ikhwah.
Rasulullah SAW yang berkata, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamatsal jasadil wahid." Perumpamaan kaum mukminin dalam saling mencintai, saling menyayangi, saling mengasihi seperti jasad yang satu. Idza syaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was sahar. Kalau ada satu anggota tubuh yang sakit, semua merasakan demam dan tidak bisa tidur, ya. Rasulullah SAW mengatakan, "Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dhan." Satu mukmin dan yang lainnya seperti bangunan, saling menguatkan di antara mereka, ya. Al-mu'min mir'atun li akhihi. Seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya, ya. Cermin bagi saudaranya. Saudaranya kalau melihat kesalahan temannya maka dia nasihat. Terlalu banyak, ya. Terlalu banyak. Yang kita lihat semua dalil-dalil menyuruh kepada persatuan. Makanya Syekh Muhammad Wahab rahimahullah mengatakan dalil tentang disuruh untuk bersatu dalam agama sangatlah banyak. Namun takdir menyatakan lain. Allah mentakdirkan secara kaunan la syar'an bahwasanya akan terjadi perpecahan. Kata Allah di antaranya, "Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk." Senantiasa mereka berselisih kecuali yang dirahmati oleh Rabbmu. Manusia berselisih. Allah telah mentakdirkan terjadi perselisihan. Rasulullah yang mengatakan, "Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Sungguhnya siapa yang hidup di antara kalian setelahku dia akan melihat banyak perselisihan. Akan terjadi perselisihan atau tidak? Akan terjadi. Rasulullah SAW mengatakan, "Wasataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah." Umat ini akan menjadi terpecah menjadi 73 golongan. Makanya di awal risalah Ushul Sittah beliau mengatakan, "Min a'jabil ujab," di antara perkara yang menakjubkan, "wa akbaril ayatid dala ala qudratil malikil ghallab." Dan di antara tanda besar akan kekuasaan Allah yang maha mendominasi, yaitu dalil terlalu banyak tapi banyak menyelisih takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah namanya ditakdirkan secara kaunan, ya, secara kaunan la syar'an. Perhatikan ini. Adanya pesan adalah takdirullah kauniyan la syar'iyan. Apa bedanya takdir kauni dengan takdir syar'i? Takdir kauni maksudnya Allah mentakdirkan, belum tentu Allah menyukai hal tersebut. Contoh seperti Allah mentakdirkan iblis. Allah mengizinkan iblis untuk hidup, untuk menggoda Bani Adam. Allah izinkan atau tidak? Bukankah iblis minta izin? Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Rabbku, tangguhkanlah kematianku sampai hari kiamat. Buat apa? Untuk menggoda manusia. Allah kabulkan atau tidak? Kata Allah, "Innaka minal munzarin." Kau termasuk yang ditangguhkan kematiannya. Untuk apa? Untuk menggoda manusia. Semua yang terjadi, Fir'aun dengan bejatnya juga takdir Allah Subhanahu wa taala. Iblis dibiarkan hidup juga takdir Allah Subhanahu wa taala. Diberi kemampuan untuk menggoda juga takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun di balik itu semua ada hikmah, ya. Ada hikmah. Iblis diizinkan untuk menggoda Adam sehingga Adam akhirnya tergoda bersama istrinya Hawa untuk memakan dari buah yang dilarang untuk didekati. Akhirnya turun ke bumi. Akhirnya kita tinggal di bumi. Ya, tidak. Adam memakan buah sudah ditakdirkan atau tidak? Sudah ditakdirkan. Makanya ketika terjadi dialog antara malaikat dengan Allah sebelum Adam diciptakan, malaikat berkata, "Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima?" Wahai Allah, ya Rabb kami, apakah kau akan menciptakan menjadikan manusia di atas muka bumi, bukan di surga, di muka bumi yang akan menumpahkan darah dan melakukan kerusakan? Kata Allah, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Aku tahu yang kalian tidak ketahui. Ini pembicaraan sebelum Allah ciptakan apa? Adam. Padahal Allah ciptakannya di langit dan Allah masukkan surga. Tapi Allah sudah takdirkan dia bakalan apa? Turun. Semua takdir itu namanya takdir kauni. Yang terjadi yang belum tentu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kemaksiatan, hal-hal yang melanggar syariat. Tetapi tentu di balik itu ada hikmahnya. Nah, tugas kita bukan pasrah dengan hal tersebut. Ya, kita berusaha menjalankan syar'i. Apa syariatnya? Ya, apa syariatnya? Seperti Fir'aun ditakdirkan kafir atau tidak? Ditakdirkan kafir atau tidak? Kafir, sampai mati kafir. Tetapi Allah tetap mengutus Nabi Musa. Nabi Musa tidak bilang, "Ya Allah, percumalah kalau bakalan kafir, ngapain saya ke sana?" Tidak, Nabi Musa jalankan berdakwah. Abu Lahab
Allah takdirkan bakalan kafir, tapi Rasulullah SAW tetap berdakwah. Ya. Artinya takdir kauni ya sudah takdir Allah, tapi syariat tetap kita jalankan, tetap kita jalankan. Ya. Ma'dziratan ila rabbikum, sebagai bentuk untuk memberi uzur di hadapan Allah. Bahwasanya Allah perintahkan kita berdoa meskipun kita mungkin sudah ditakdirkan dia bakalan musyrik, bakalan kafir. Demikian pula maksud saya, ketika Allah mentakdirkan bakalan terjadi perselisihan, bukan berarti kita pasrah, sudahlah silakan berselisih, wong sudah takdir. Enggak begitu ya. Tapi kita syariatnya menyuruh mereka untuk bersatu. Menyuruh mereka untuk bersatu. Oleh karenanya di antara pendalilan yang dijadikan dalil oleh orang-orang liberal, mereka berdalil dengan takdir kauni, kata mereka, wala yazaluna mukhtalifin. Allah memang menghendaki orang-orang berselisih, berbagai macam agama. Lantas ngapain kita suruh mereka bersatu? Ini dalil yang salah. Ya, kalau Fir'aun sudah ditakdirkan kafir, ngapain Musa diutus oleh Allah untuk mendakwahi Fir'aun. Jadi mereka berdalil dengan takdir kauni, ya, untuk membenarkan kesalahan, ya. Iblis ditakdirkan enggak? Ditakdirkan untuk hidup sampai hari kiamat, ditakdirkan untuk menggoda manusia. Ya sudah, biarin aja lah, enggak usah ditegur manusia. Memang sudah ditakdirkan iblis menggoda mereka. Apakah begitu cara berpikir yang benar? Tentu tidak. Ya. Ditakdirkan seorang membunuh orang lain dengan kezaliman, takdir atau bukan? Ya udah, enggak usah ditangkap, udah takdir, biarin aja, ya enggak bisa. Itu bukan cara berpikir yang benar. Benar semua ada takdirnya, tapi kita enggak tahu takdir seluruhnya seperti apa, dan di balik itu ada hikmahnya. Tugas kita menjalankan apa? Syariat. Tugas kita menjalankan apa? Syariat. Inilah yang bahaya yang dilakukan oleh kaum Jabariyah ketika mereka ketangkap melakukan perzinahan, disebut dalam buku-buku akidah. Sebagian mereka tertangkap melakukan perzinahan dengan istri kawannya. Ketika kawannya tegur, kau berzina dengan istri, kata dia, ngapain kau mencela aku sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Saya zina dengan istrimu, takdir bukan? Ya sudah, selesai. Yang benar, yang diriwayatkan dari sebagian salaf, ketika ada yang mencuri, kemudian ditangkap, ditanyakan kepadanya, kenapa kau mencuri? Kata dia, sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibantah, kalau gitu saya potong tanganmu, juga takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena memang benar, perselisihan sudah ditakdirkan. Ya, dalam ayat ada, dalam hadis-hadis ada tadi. Sataftariqu hadhil ummah, umat akan terpecah belah. Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran, siapa yang hidup setelahku akan melihat perselisihan. Tapi bukan berarti kita pasrah kemudian kita tidak berusaha untuk mempersatukan umat. Alhamdulillah, ya, berusaha untuk mempersatukan umat. Di antara jasa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau hidup di tengah perpecahan. Ketika itu Jazirah Arab terjadi bunuh-bunuhan, haji tidak aman, perang di antara kabilah. Beliau berusaha dan akhirnya mempersatukan umat meskipun dalam sekup kerajaan Arab Saudi. Tapi kerajaan Arab Saudi salah satu dari jasa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Berdirinya kerajaan Arab Saudi karena dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Akhirnya berdiri suatu negara yang bisa menjalankan syariat Islam meskipun tidak sempurna dan bermanfaat bagi dunia Islam secara umum. Betapa banyak bantuan yang diberikan kepada kaum muslimin secara umum. Ya. Dan banyak kebaikan-kebaikan kerajaan Arab Saudi, ya, meskipun tentu ada kekurangan-kekurangannya, tapi itu adalah di antara berkat dakwah Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullah. Itu dia hidup di tengah pertikaian, perpecahan, banyak kerajaan-kerajaan kecil, terjadi saling perang-perangan di antara kabilah, namun dengan tekad yang kuat akhirnya beliau berhasil mempersatukan kaum muslimin hingga saat ini. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, maksud saya, kalau kita tidak bisa menyatukan seluruh umat secara keseluruhan, ya semampu kita. Nabi Isa alaihissalam, beliau hanya bisa mengumpulkan sebagian masyarakat kecil. Ya tidak. Buktinya beliau dikejar-kejar, bahkan mau dibunuh oleh orang Romawi, sehingga beliau kabur. Padahal beliau diperintahkan tadi dalam Al-Quran, an aqimuddin wa la tatafarraqu fih. Di antara yang diperintahkan adalah Nabi Isa alaihissalam. Semampunya. Bisa menyatukan sebagian umat, itu yang dilakukan. Tercerai-berai itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi seorang berusaha menyatukan kaum muslimin. Jangan, ya sudahlah, sudah takdir, biarin aja. Jangan gitu ya. Kita tetap berusaha menyatukan. Oleh karenanya ini yang saya tulis, adanya perselisihan adalah takdirullah kauniyan la syar'iyan, sudah ditetapkan oleh Allah namun tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sikap yang benar
adalah manhaj yang benar, tetap berusaha menjalankan syariat, bukan pasrah. Berusaha menjalankan apa? Syariat. Syariatnya adalah menyuruh untuk bersatu. Dan ini kenyataan yang kita lihat sekarang. Berbagai macam metode, berbagai macam manhaj, berbagai macam akidah. Ada yang sufiyah ya. Allah saja di mana berselisih. Ahlussunnah Allah di atas, ada yang mengatakan Allah tidak atas, tidak di bawah. Ada yang mengatakan Allah di mana-mana, ada yang mengatakan Allah bersatu dengan makhluknya. Ada yang bilang di balik jubahku ada Allah. Itu baru tentang Allah sudah banyak apa? Perselisihan. Kenyataan yang ada ya. Oleh karenanya kita berusaha menyatukan umat ya di atas akidah yang benar. Tentang sahabat khilaf. Ada yang mengatakan para sahabat kafir, orang Syiah. Ahlussunnah mengatakan apa? Tidak ya. Apakah Allah dilihat pada hari kiamat kelak? Khilaf. Ahlussunnah mengatakan Allah dilihat, dan itu antara nikmat surga yang paling terindah. Allah dilihat pada hari kiamat kelak dan lihat para penghuni surga dan kenikmatan yang terindah. Mu'tazilah mengatakan Allah tidak bisa dilihat. Tidak di dunia, tidak juga di akhirat. Asy'ariyah mengatakan Allah dilihat tapi tidak dengan mata. Tidak di hadapan kita ketika melihatnya. Terus gimana? Jangan tanya bagaimananya. Yang jelas Allah tidak terlihat di depan kita. Namanya melihat, namanya di depan ya kan? Kata dia, enggak. Karena kalau bilang Allah di depan berarti Allah berarah katanya. Sehingga enggak. Allah dilihat tetapi tidak berhadapan dengan sang penglihat. Terus gimana? Begitu. Khilaf ya. Terjadi perselisihannya. Baik. Nah, bagaimana metode yang benar dalam menyatukan umat? Maka saya singgung di sini lihat metode dalam menuju persatuan ya. Pertama, mengenal sebab-sebab perpecahan ini penting, sebab perpecahan ya. Sebab-sebab perpecahan yang paling utama adalah karena bid'ah. Ini jadi masalah bid'ah. Dalam akidah maupun dalam ibadah. Siapa yang melakukan bid'ah maka dia yang menimbulkan perpecahan. Kalau tidak muncul bid'ah dalam akidah, maka umat akan bersatu. Umat akan bersatu. Tetapi ketika orang punya keyakinan tertentu, maka sulit untuk bersatu. Repot. Ya, sulit untuk bersatu. Ini sebab-sebab perpecahan yang harus kita ketahui ya. Oleh karenanya ketika para ulama membahas tentang hadis sataftariqu hadhil ummah 73 firqah, umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, maka mereka berkata maksudnya berpecah gara-gara masalah akidah. Makanya para ulama yang membahas tentang 73 golongan dalam buku-buku mereka semuanya menafsirkan dengan perpecahan dalam apa? Akidah. Ya, perpecahan dalam akidah. Al-Khawarij bukan sekedar memberontak tapi ada mengkafirkan. Karena mengkafirkan penguasa maka mereka pun memberontak. Jadi aksi mereka memberontak itu dibangun di atas akidah, mudah mengkafirkan kaum muslimin. Kemudian Syiah dengan berbagai macam kelompoknya, Al-Murji'ah dengan berbagai macam kelompoknya, Al-Khawarij dengan berbagai macam kelompoknya, Mu'tazilah dengan berbagai macam kelompoknya. Maka ini semua terkait dengan perselisihan dalam masalah akidah. Semua ulama yang menafsirkan tentang 73 golongan mereka berbicara tentang bid'ah dalam apa? Akidah. Maka seorang kalau tidak ingin berpecah, maka dia berusaha berakidah dengan Al-Quran dan Sunnah. Jangan bikin akidah sendiri. Kapan dia bikin akidah sendiri, maka dia menjadi sumber perpecahan. Menjadi sumber perpecahan ya. Seperti seorang dai yang mengatakan bahwasanya misalnya tidak semua orang yang menyembah Isa masuk neraka. Berarti dia tidak semua ya. Kalau menyembah Isa sebagai anak Allah baru masuk neraka. Kalau tidak demikian itu adalah perwakilan dari Allah maka benar. Repot kan? Ketika dia ngomong begini timbul perselisihan. Kok ngomong begitu ya? Terus dia menyalahkan Zakir Naik. Zakir Naik salah dalam ketika membantah Nasara. Harusnya dia ketika menjelaskan Bible harus dengan kacamata Nasara, jangan pakai kacamata Islam lah. Bagaimana? Kalau begitu nggak ada yang salah dong. Repot. Nah, begitu seperti gini kan punya akidah baru, bikin perpecahan, orang jadi ribut. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bagaimana? Ribut.
yang tidak pernah didengar apa? Sebelumnya. Tidaklah orang mencetuskan suatu akidah baru kecuali akan menimbulkan apa? Perpecahan. Tapi berikutnya yang menimbulkan perpecahan adalah hawa nafsu seperti hasad, sombong, ujub, zalim ya. Makanya di antara tafsir Allah Subhanahu wa taala illa min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu baghyan bainahum ya. Wa makhtalafa alladziina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu baghyan bainahum, tidaklah berpecah belah ahlul kitab kecuali setelah datang kepada mereka al-bayyinat, itu Taurat dan Injil sudah datang, baghyan bainahum di antara tafsir karena mereka hasad di antara mereka. Sudah jelas Tauratnya ada, Injilnya ada, tapi hasad di antara mereka menjadikan mereka tercerai-berai. Oleh karenanya bisa saja timbul tercerai-berai di antara ahlu sunnah, bukan karena akidah baru, bukan, tapi karena hawa nafsu. Karena hawa nafsu, yang hawa nafsu tersebut terkadang dibingkai dengan manhaj misalnya, atau dalam agama misalnya, padahal intinya hawa nafsu. Intinya hawa nafsu. Maka seorang menjauhkan diri di sebab-sebab perceraian, sebab-sebab tercerai-berai, sebab-sebab pertikaian, dengan tidak membuat akidah baru atau bid'ah baru, statement baru yang aneh-aneh, dan juga membersihkan diri dari hawa nafsu sebisa mungkin ya. Karena syaitan ingin mengadu domba, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syaitan qad ayisa an ya'budahul musallun fi jaziratil Arab walakin fit tahrishi bainahum. Sungguhnya syaitan sudah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang salat di jazirah Arab, tetapi dia tidak pernah putus asa untuk mengadu domba di antara manusia ya. Allah mengatakan wa qul li ibadi yaqulu lati hi ahsan inna syaitana yanzagu bainahum. Katakanlah kepada hamba-hambaku untuk mengucapkan perkataan yang terbaik, karena syaitan mengadu domba di antara mereka. Jadi sebab perpecahan itu ada dua, akidah baru atau akidah bid'ah, amalan bid'ah, di antaranya hawa nafsu seperti hasad, sombong, ujub. Kalau orang sombong dia akan merendahkan yang lain atau dia akan menzalimi yang lain sehingga terjadi perpecahan. Tapi sekarang manhaj untuk bersatu. Manhaj untuk bersatu ada dua. Pertama manhaj yang salah. Yang kedua manhaj yang benar. Ini metode yang salah dan metode yang benar. Manhaj yang salah banyak sekali. Di antaranya misalnya mereka menjadikan sumber kebenaran misalnya adalah akal ya. Ini seperti yang pertama, menjadikan akal sebagai penentu kebenaran yang harus diikuti. Menurut mereka akal ini yang menjadi pemersatu, menjadi patokan kebenaran. Ini tentunya sudah kita bantah dalam banyak pembahasan. Di antaranya kita nukilkan perkataan Mutarrif bin Syikhir. Beliau berkata, "Lau kanatil ahwa'u wahidan laqala al-qa'il 'ala al-haqqa fihi. Falamma tasha'abat wa tafarraqat arafa kulli dhi aqlin anna al-haqqa la yatafarraq." Kata Mutarrif bin Syikhir, seandainya hawa nafsu itu satu saja atau akal ini satu aja. Setiap kita punya akal, setiap kita punya keinginan, setiap kita punya kecondongan, setiap kita punya hawa nafsu. Kalau seluruh manusia hawa nafsunya cuma satu atau akalnya cuma satu model, bisa jadi kebenaran pada satu akal tersebut. Yang jadi masalah akal ini banyak, pemikiran banyak, hawa nafsu banyak. Kalau ternyata akal menjadi sumber kebenaran, maka akal siapa yang mau diikuti? Maka akan ada khilaf tentang penentuan akal siapa yang diikuti. Akan ada khilaf, akal aku atau akal kamu, akal dia atau akal mereka, akalnya falasifah atau akalnya para sahabat. Sehingga metode untuk menyatukan umat dengan mengembalikan kepada akal tentu tidak akan pernah berhasil, karena akal bermacam-macam. Di antara buktinya Jahmiyah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah sepakat tentang takdimul akal ala nakal. Kata mereka akal harus didahulukan daripada dalil. Mereka sama-sama sepakat inilah metode yang benar dalam beragama, akal lebih didahulukan daripada dalil. Kalau ada dalil akal bertentangan, menurut mereka dalil dibuang, akal yang harus didahulukan. Ketika mereka bersatu bahwasanya akal didahulukan daripada dalil, ternyata produknya pun bermacam-macam karena akal mereka berbeda-beda. Jangankan antara Jahmiyah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Mu'tazilah sendiri mungkin 20 firqah. Banyak sekali karena akal mereka liar dan mereka bermacam-macam. Asy'ariyah sendiri banyak sekali khilaf dalam permasalahan mereka. As-Sanusi membantah Ar-Razi dan seperti itu ya. Ya. Sehingga sama-sama sepakat menjadikan akal jadi patokan, ternyata mereka pun berselisih karena al-uqul mutafawitah, karena akal itu
bertingkat-tingkat. Yang menurut kamu masuk akal, menurut saya tidak masuk akal. Yang menurut kamu tidak masuk akal, menurut saya masuk akal. Nah, kalau kita menjadikan akal sebagai patokan, akal siapa yang menjadi pegangan? Bi ayyi aklin yuzanul kitab wa sunnah. Katakan kepadaku, dengan akal siapa kita mau menimbang Al-Qur'an dan sunnah? Setiap ada Al-Qur'an cek dengan akal. Akal siapa yang menjadi patokan, barometer Al-Qur'an ini benar atau tidak, perlu diambil atau tidak? Akal siapa yang menjadikan patokan? Kemudian juga perkataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Imam Malik bin Anas, kana Malik bin Anas ya'ibul jidal fid din wa yaqul akullama ja'ana rajulun ajdalu min rajulin tarakna ma nazala bi Jibril alaihi salam ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li jadali. Kata Al-Imam Malik, apakah setiap ada orang yang datang yang dia lebih jago berjidal, berdebat, kemudian kita pilih dia, kita tinggalkan Al-Quran dan Sunnah, setiap datang berdebat, kalah ini aja, kita ikuti ini. Ada lagi orang ketiga datang, yang menang dia, kita ikuti dia. Sehingga Al-Quran dan Sunnah kita buang, gara-gara mengikuti orang yang pandai berdebat. Ini dalil bahwasanya menang debat bukan berarti dalil apa? Kebenaran. Karena debat-debat, logika-logikaan, yang patokan kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Dari Ma'an bin Isa, beliau berkata, insarafa Malikun bin Anas yawman minal masjid. Satu hari Imam Malik pulang dari masjid. Wa huwa muttaqi'un ala yadayya falihaqahu rajulun yuqalu lahu Abul Juwairiyah kana yuttaham bil irja. Kemudian ada orang nyusul dia namanya Abul Juwairiyah, dia dituduh murji'ah. Kemudian dia ingin mendebat Imam Malik. Dia berkata, "Ya Abu Abdullah, wahai Imam Malik," kunyahnya Abu Abdullah, "Isma' minni syai'an ukallimuka bihi wa hajuka wa ukhbiruka bi ra'yi." Dengarkanlah sesuatu dariku, aku ingin berbicara dengan engkau tentang pendapatku tersebut, aku akan berdebat dengan engkau dan aku akan kabarkan kepadaku tentang pendapatku. Imam Malik berkata, "Fa in ghalabtani," kalau kita debat kau yang menang bagaimana? Kata dia, "In ghalabtuka ittaba'tani," kalau aku menang ikut aku dong, kata orang Murji'ah tadi. Kata Imam Malik, "In ghalabtuka," kalau aku yang menang bagaimana? Ya udah aku ikut kamu. Jadi siapa yang menang diikuti. Agamanya diikuti. Imam Malik berkata, "Fa in ja'a rajulun akhar," kemudian orang ketiga datang, "Fakallamana faghalabana," kemudian debat kita berdua, kita dua kalah sama orang ketiga ini gimana? Ya udah kita ikut dia. Qala Malik, "Ya Abdullah, ba'atsallahu azza wa jalla Muhammadan bidin wahid." Wahai fulan, Allah mengutus Nabi SAW dengan agama yang satu. Wa araka tatanaqqal, aku melihat engkau berpindah dari satu keyakinan yang lain, keyakinan berikutnya, padahal agamanya Muhammad cuma satu. Keyakinan yang diajarkan Muhammad cuma satu. Umar bin Abdul Aziz berkata, "Man ja'ala dinahu ghardan lil khusumat aktsara tanaqqul." Siapa yang menjadikan agamanya adalah tujuan untuk perdebatan, dia akan berpindah-pindah keyakinan. Oleh karenanya, akal tidak bisa jadi pemersatu. Ini yang pertama kesalahan. Dan mereka sudah coba dan mereka tidak berhasil. Kemudian yang kedua, menjadikan kebebasan dalam beragama sebagai landasan persatuan. Untuk bersatu bebas, sudah enggak boleh tegur yang terserah. Maka timbullah perkataan hurriyatul aqidah. Kebebasan dalam berakidah. Sebagian orang liberal mengatakan kemerdekaan, kebebasan yang paling utama, yang paling privasi adalah kebebasan berkeyakinan. Maka tidak boleh ditegur orang seorang pun. Ya, tidak boleh. Tidak boleh namanya dakwahi orang masuk Islam, tidak boleh. Tidak boleh. Karena kebebasan paling bebas, paling merdeka adalah hurriyatul aqidah, kebebasan dalam berkeyakinan. Sudah, ini cara kita untuk bersatu, ya. Mereka menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa." Wahai ahlul kitab, kemarilah kita menuju satu perkataan yang sama. Kalimatun sawa, kata mereka, kalimatun sawa maksudnya adalah persaudaraan, sebangsa dan negara, kemudian sama-sama dari Ibrahim, sama-sama dari Allah Subhanahu wa taala, sama-sama banyaklah mereka bilang, sudah enggak usah debat masalah akidah. Kita kembali kepada satu poin yang kita sepakati, yang kita perselisihkan enggak usah dibahas. Itu cara bersatu menurut orang-orang liberal. Tapi kalau mereka berhasil, mereka juga tidak berhasil. Mereka dimusuhi oleh semua agama. Mereka dimusuhi oleh semua, karena semua agama tidak mau disamakan. Ada agama yang disamakan dengan Islam? Emang ada? Enggak ada.
Enggak ada agama yang mau disamakan Islam. Ngapain mau disamakan? Mereka enggak mau, terus kita mau nyamakan diri? Enggak mau. Yahudi emang mau disamakan kita? Enggak bakalan mau. Yahudi mengatakan kami suku terpilih, kalian cuma sebenarnya hewan-hewan yang Allah ciptakan dalam bentuk manusia supaya bisa melayani kami, kata orang Yahudi. Gimana mau disamakan dengan orang Nasara? Mau disamakan Islam? Enggak mau. Mau selamat harus ikut juru selamat, harus yakin Isa anak Tuhan baru selamat. Kalau enggak gimana? Yang mana mau disamakan? Kalau mau sama mereka udah masuk Islam semuanya. Kalau mau disamakan, no, semua agama sama, ya udah masuk Islam daripada ribut. Mereka enggak mau. Orang-orang Buddha apa kamu disamakan? Gimana kaum muslimin dibantai di Vietnam atau di mana? Myanmar atau di mana? Gimana mau disamakan? Enggak mungkin. Itu hanya omong kosong yang tidak ada buktinya, ya. Tidak ada buktinya, ya. Tidak ada buktinya. Ya, jadi ini caranya orang-orang liberal. Sudah, toleransi yang kebablasan. Kita toleransi ada aturannya, ada yang ditoleransi, ada yang tidak boleh ditoleransi. Apalagi masalah keyakinan. Kalau dalam masalah kehidupan bernegara, kita toleransi masing-masing menjalankan. Tapi kita tidak menyatakan semua agama apa? Benar, tidak demikian. Kemudian misalnya juga antar firqah toleransi secara mutlak. Sehingga timbullah satu kaidah nata'awan fima tafaqna bainana wa ya'dhur ba'duna ba'dan fima ikhtalafna. Kita saling tolong menolong dalam perkara yang kita sepakati, yang kita perselisihkan saling memberi uzur. Yang kita perselisihkan saling memberi uzur. Kaidah ini ada benarnya ada salahnya. Kalau maksudnya bahwasanya kita saling memberi uzur dalam segala hal, maka tidak, ya. Maka tidak. Apa kita memberi uzur pada orang Syiah yang bayangkan sama-sama datang ke kuburan Abu Bakar dan Umar. Ahlus Sunnah mengatakan assalamualaikum ya Abu Bakar, ya assalamualaikum ya Umar. Syiah mengatakan laknatullah alaika ya Abu Bakar. Laknatullah, bagaimana menyambung? Bagaimana mau nyambung? Kita bilang Aisyah radhiyallahu anha, mereka bilang Aisyah pezina. Gimana mau nyambung? Enggak bisa. Enggak bisa. Kita hadisnya cuma hadis Nabi SAW, mereka punya hadis-hadis imam. Gimana mau nyambung? Enggak bisa. Toleransi ada batasnya. Tidak semua ditoleransi. Perkara-perkara yang furu'iyah, yang khilafiyah, ijtihadiyah, kita harus toleransi. Itu diantara cara untuk bersatu. Ada perkara yang kita ijtihadiyah. Ya kita saling toleransi. Dia pendapat ini tidak ada masalah. Tapi ada perkara-perkara yang merupakan thawabit, usul, kita enggak bisa membenarkan. Kita bilang enggak. Silakan kau berkeyakinan, tapi saya tahu itu apa? Salah. Jangan karena kita ingin ya, tenang kemudian kita diam-diam saja tidak mengingatkan saudara-saudara kita. Baik, kita masuk pada poin terakhir, yaitu metode yang benar agar bisa bersatu adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan manhaj as-salaf, terutama dalam masalah akidah. Kenapa demikian? Ya, karena Allah yang perintahkan kita untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah, ya, dan Allah yang telah memuji para generasi salaf, maka mereka adalah generasi yang hendaknya kita ikuti, terutama dalam masalah akidah. Dalam Al-Quran banyak sekali Allah mengatakan wa ma taraktum fihi ma makhtalaftum fihi min syai' fa hukmuhu ila Allah. Ada perselisihan apapun maka hukumnya kembali kepada Allah, ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian bersih dalam segala suatu perkara, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Allah yang suruh. Ada masalah, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Mana ayatnya, mana hadisnya. Kalau ada ayat hadis kita terima. Kalau setiap orang seperti itu, maka mudah untuk bersatu. Kemudian juga misalnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Rabbmu, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau hakim atas permasalahan yang mereka perselisihkan. Mereka jadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim atas perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapati dalam diri mereka gerundel, tidak suka, dan mereka pasrah dengan keputusanmu sepasrah-pasrahnya. Allah menyuruh untuk pasrah dengan keputusan Rasulullah SAW dengan hadis-hadis Nabi SAW.
Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah." Wahai orang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Yaitu jangan seorang berpendapat, berkeyakinan kecuali setelah menelaah Al-Quran dan Sunnah. Jangan bikin ide sendiri. Kalau Rasulullah sudah berkata, jangan dilompati. Kalau Allah sudah berfirman, jangan dilewati. Tidak boleh. Ya, maka semua kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian bukan cuma Al-Quran dan Sunnah, harus sesuai dengan pemahaman para salaf. Yang Rasulullah telah bersabda ketika ditanya siapa yang selamat, man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm ashabi, yaitu orang-orang berjalan di atas jalanku dan jalan para sahabatku. Rasulullah SAW mengatakan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik generasiku kemudian setelahnya dan setelahnya. Mereka adalah sumber kebenaran. Allah memuji mereka, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Adalahum jannatin tajri tahtahal anhar, ya. Dan orang-orang pertama masuk Islam dari golongan muhajirin kaum ansar, mereka diridhai oleh Allah dan Allah ridha mereka dan mereka dijanjikan surga. Muhajirin ansar yang setelah mereka kapan masuk surga? Walladzina tabauhum bi ihsan, yang mengikuti para sahabat dengan pengikutan yang baik baru masuk surga. Allah mensyaratkan generasi setelah muhajirin ansar untuk bisa masuk surga. Syaratnya walladzina tabauhum bi ihsan, harus ikut muhajirin ansar dengan pengikutan yang baik baru bisa masuk surga. Kalau berarti mengikuti manhaj salaf adalah syarat, ya. Dan terlalu banyak ayat yang menunjukkan akan hal ini. Seperti Allah berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kalian umat terbaik. Siapa maksudnya ketika itu? Para sahabat, ya. Dan banyak dalil akan hal tersebut, ya. Dan kemudian ternyata akidah para sahabat tidak ada perselisihan di antara mereka. Akidah para sahabat. Kemudian akidah para salaf tidak ada perselisihan di antara mereka. Padahal mereka dari berbagai macam generasi, dari para sahabat, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in, para aimatul hadis, mereka berada di negeri yang berbeda-beda, di kota yang berbeda-beda. Tapi karena sumber mereka Al-Quran dan Sunnah, maka akidah mereka sama semuanya. Tidak ada khilaf di kalangan mereka. Tidak ada khilaf di kalangan para sahabat. Kalaupun ada khilaf, hanya perkara-perkara furu' dalam akidah. Jadi itu cuma sedikit. Seperti contoh. Sebagian sahabat khilaf, apakah Allah melihat Nabi ketika Isra Mi'raj atau tidak? Khilaf, ada yang mengatakan Allah, apakah Nabi melihat Allah? Maaf, apakah Nabi Muhammad SAW melihat Allah ketika Mi'raj? Ada yang mengatakan melihat, ada yang tidak melihat. Ini khilaf masalah furu', tapi mereka sama-sama menetapkan Nabi Isra Mi'raj. Dan mereka sama-sama menetapkan Nabi bertemu Allah di tempat yang tinggi. Sama, tidak ada khilaf. Khilaf cuma masalah detail-detailnya. Ini contoh, ya. Seperti contoh, walillahil masyriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Ya. Milik Allah timur dan barat, dimanapun kau mengarahkan wajahmu, disitulah wajah Allah. Sini khilaf di kalangan para salaf. Apakah ayat ini termasuk ayat sifat atau bukan? Apakah wajah sini maksudnya ayat sifat atau bukan? Tapi mereka tidak khilaf Allah punya wajah. Tapi ayat ini termasuk ayat sifat atau bukan? Khilaf di kalangan mereka. Artinya mereka punya khilaf-khilaf tentang masalah furu', ya. Seperti ketika alam barzah, alam kubur. Apakah seorang disiksa ruhnya atau jasadnya atau dua-duanya? Khilaf di kalangan para ulama. Tapi mereka tidak khilaf kalau ada namanya alam barzah, dan mereka tidak khilaf ada nikmat kubur, ada azab kubur. Ini contoh, maksudnya khilaf-khilaf apa? Kecil, tapi masalah-masalah besar mereka tidak berselisih. Mereka tidak berselisih, ya. Seperti mereka sepakat Allah di atas, mereka sepakat Nabi Isra Mi'raj ketemu Allah di atas, mereka bersepakat Allah dilihat pada hari kiamat kelak, dan banyak hal yang mereka sepakati. Oleh karenanya, untuk bisa bersatu, mau tidak mau kita harus kembali kepada akidah para salaf yang masih murni, yang langsung diambil dari Nabi SAW dengan sanad yang nyambung, ya. Sampai kepada Imam Bukhari, sampai kepada Imam Ahmad, sampai kepada Imam Malik. Sanadnya jelas sampai kepada Rasulullah SAW, dan akidah para salaf tersebut telah termaktub dalam buku-buku yang bersanad. Siapa yang ingin lihat akidah Imam Bukhari, termaktub ada tuh. Dia punya buku juga ada. Seperti buku Khalqu Af'alil Ibad. Kalau tidak demikian, tidak bakalan bersatu. Kita mengatakan Allah, ada takdir Allah, satu mengatakan tidak ada takdir. Semua terjadi tanpa pengetahuan Allah. Ini gimana mau bersatu, ya? Susah, ya. Oleh karenanya
ini yang disuruhkan oleh Syekh Muhammad Wahab rahimahullahu taala, bersatu di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Ketika di zaman beliau menyuruhkan ini, justru beliau dituduh sebagai zindiq, dituduh sebagai orang gila. Kau ingin menyatukan umat seperti ini, gila kamu ya. Disebut orang gila. Karena dianggap ingin menyatukan sesuatu yang mustahil. Tapi beliau berhasil enggak? Berhasil. Meskipun skup kecil, tapi beliau berhasil. Mungkin karena ketulusan beliau, keikhlasan beliau, kesungguhan beliau, beliau berhasil. Ya, rahimahullahu taala, kita bisa merasakan dampak positifnya. Wallahu taala alam bisawab, demikian yang bisa kita sebutkan. Jadi maksud saya, kalau antum di zaman ini ketika menyuruh kepada Al-Qur'an dan Sunnah, melarang adanya bid'ah, antum dibilang majnun, ya biasa aja, jangan terlalu santai-santai aja. Dibilang zindik ya. Dibilang kalau salat di belakang orang yang mengatakan Allah di atas tidak sah salatnya, subhanallah. Ini fatwa keluar. Dibilang kafir, fatwa keluar. Siapa yang bilang Allah di atas, kafir. Siapa yang bilang Allah berbicara dengan suara didengar oleh Nabi Musa, kafir. Subhanallah. Tidak sah salat di belakang orang yang berkeyakinan demikian. Tidak tahu kalau dia hajian salat di belakang mana, saya enggak tahu. Kalau dia hajian, dia umrah salat, enggak tahu, mungkin salat tapi niatnya salat sendiri, mungkin saja. Mungkin saja. Seperti Islam jamaah, kalau mengundang orang di markas mereka salat. Bermakmum, imamnya misalnya dari seorang luar mereka jadi imam, mereka salat tapi niatnya salat infirad, salat apa? Sendiri. Tidak niat salat berjamaah. Ini karena salat di belakang orang yang berkeyakinan Allah di atas, Allah berbicara dengan Al-Quran adalah firman Allah, mereka bilang tidak sah salat di belakang orang seperti ini. Antum tidak usah kaget. Karena sebelum antum sudah ada yang dituduh-tuduh seperti itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian saja. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.